Mbah Slamet, dukun pengganda uang di Banjarnegara yang membunuh 12 korbannya mengaku tak mengetahui identitas para korbannya. Polisi mengimbau pada masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya dan juga pernah berinteraksi dengan Slamet Tohari agar melapor pada pihak kepolisian. Dan pemirsa, berikut wawancara Budi Zulkifli dan Don Wahid bersama Kapolres Banjarnegara AKBP Henry Yulianto serta Slamet Tohari pelaku pembunuhan. Kasus pembunuhan yang dilakukan dengan modus dukun penggandaan uang yang terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah terus mendapat perhatian yang sangat serius dari aparat kepolisian, baik itu dari Polres Banjarnegara maupun dari Polda Jawa Tengah. Proses penyidikan dan pengembangan kasus ini terus dilakukan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kapolres Banjarnegara, AKBP Henry Yulianto. Kita langsung bertanya bagaimana perkembangan terbaru dari penyidikan kasus ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Budi. Pak Henry, kita ingin tahu terutama mengenai identitas dari 12 korban yang sudah dievakuasi oleh kepolisian dan informasinya sudah diidentifikasi. Mereka berasal dari mana saja dan apakah ada nama-nama mereka, Pak? Baik, terima kasih. Bahwa terkait perkembangan temuan mayat, sampai saat ini jumlahnya total 12 mayat. Akan tetapi kita masih memiliki kendala terkait masalah identitas ataupun nama-nama daripada mayat yang kita temukan tersebut. Karena saya belum bisa memastikan, mengingat saudara Tohari atau Mbah Slamet ini ketika ditanya terkait masalah nama daripada korban selalu berubah-ubah, sehingga saya tidak bisa memastikan betul nama-nama daripada mayat yang kita temukan. Akan tetapi untuk asal mungkin saya bisa meyakini karena dia masih hafal. Adapun asal daripada mayat-mayat yang kita temukan berjumlah 12 itu ada yang dari Palembang, ya Pak Tohari ya. Kemudian Tasikmalaya, Cirebon, kemudian Jakarta, kemudian ada yang dari Lampung kemarin. 2 orang itu, laki dan perempuan, satu lubang itu berasal dari Lampung ya Pak Tohari ya. Itu yang dianggap. Untuk nama-nama belum bisa kami pastikan untuk kita sampaikan kepada media karena saudara Tohari sendiri sering berubah-ubah. Itu kemudian izin Pak, tapi apakah sejauh ini sudah ada pihak keluarga dari daerah-daerah yang Bapak sebutkan tadi yang merasa kehilangan anggota keluarganya yang membuat laporan barangkali seperti itu kepada pihak kepolisian di sini, Pak? Untuk saat ini baru satu ya, itu temuan yang pertama itu sudah kita kirim ke Sukabumi atas nama Paryanto. Itu sudah setelah kita lakukan otopsi, kemudian keluarganya melakukan cross check terhadap identitas daripada mayat, karena cocok sesuai akhirnya dibawa pulang. Untuk yang sisanya 11 mayat sampai saat ini belum ada ataupun masyarakat yang mau datang ke Polres Banjarnegara untuk mengecek apakah keluarganya pernah hilang ataupun sama dengan keluarga yang pernah hilang sesuai dengan mayat-mayat yang telah kita temukan. Sampai saat ini belum. Tapi saya mencoba untuk menghimbau apabila warga masyarakat yang merasa kehilangan keluarga yang pernah berhubungan dengan saudara Tohari, ya kan, mungkin keluarganya pernah kan, pernah berhubungan dengan saudara Tohari atau Mbah Slamet, silakan datang ke Polres Banjarnegara. Hari ini perlu kami sampaikan bahwa perkembangan hari ini tim DVI dari Dokes Polda Jawa Tengah hadir akan membuat posko apabila nanti warga masyarakat yang merasa kehilangan bisa nanti kita koordinasikan tim DVI dari Dokes Polda Jawa Tengah hari ini. Kemudian tim dari psikologi juga hari ini datang juga akan melakukan pengecekan psikologi daripada keluarga, anak istrinya termasuk lingkungan sekitar dan termasuk saudara tersangka Tohari. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Kapolres Banjarnegara dan kita langsung saja bertanya kepada Mbah Slamet mengenai kasus ini. Mbah Slamet, selamat pagi Mbah. Pagi Pak. Ya, bagaimana kabarnya Mbah hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Mbah Slamet, kita ingin tahu ya. Kemarin dalam penjelasannya Mbah Slamet katanya benar-benar lupa mengenai identitas para korban itu. Itu gimana ceritanya Pak? Ya betul, karena sudah lama orang-orang itu yang saya bunuh, jadi saya lupa namanya itu. Ya Pak.
Itu mulai, kalau Mbah Slamet ingat nggak itu pertama kali itu kapan dan yang terakhir kapan, Pak? Itu yang pertama dan terakhir itu masih ingat, Pak. Cuma namanya itu banyak yang lupa gitu, Pak. Kalau yang pertama tahun 2020 benar, Pak? Sekitar itu ya. Berarti yang terakhir yang kemarin 2023. Iya, yang terakhir ini yang dari Bapak Sukabumi Parianto. Ya. Mbah Slamet, itu benar nggak mereka yang menjadi korban ini rata-rata bukan warga dari Jawa Tengah, Pak? Iya, enggak. Ada yang dari Jakarta, dari Tasik gitu, Pak. Ya. Mbah Slamet, boleh diceritakan nggak bagaimana mereka itu bisa sampai bertemu dengan Bapak gitu loh? Dari mana ceritanya? Katanya lewat iklan di Facebook atau gimana, Pak? Ya, ada yang lewat itu iklan dari Facebook, ada yang lewat dari orang, Pak. Mereka itu rata-rata kesini itu niat utamanya ingin cepat kaya atau bagaimana, Pak? Semua tamu yang ke rumah saya itu pinginnya sugih, Pak. Ya. Sebenarnya Mbah Slamet ini punya kemampuan untuk itu atau enggak, Pak? Untuk bisa membuat orang itu bisa benar-benar kaya. Nggak bisa, Pak. Sebetulnya saya itu cuma bohong, Pak. Nggak bisa beneran. Cuma karena dia sudah yakin, jadi dia tak suruh nyari uang, dia mau gitu, Pak. Untuk kemudian nanti digandakan. Ya. Mbah Slamet, ini kan kemarin ada beberapa lubang yang sudah digali oleh pihak kepolisian maupun warga di sana. Ya. Mbah Slamet, apakah masih ingat kira-kira masih ada berapa tempat lagi begitu? Ya, ini kan belum selesai. Ya udah 12 yang jelas. Ya. Kalau total semua korban dari tahun 2020 sampai sekarang itu Mbah Slamet ingat nggak jumlahnya berapa? Nggak ingat, Pak. Nggak ingat, Pak. Kalau dirasa-rasa gitu menurut Mbah Slamet 12 saja atau bisa lebih? Gimana? Kalau Mbah Slamet rasa-rasa ya, misalnya ini kira-kira berapa gitu, dikira-kira apakah bisa lebih atau gimana, Mbak? Ya kira-kira sekitar 12 itu, Pak. Ya. Mbah, ini kemarin katanya Mbah Slamet tobat ya, menyesal. Ya, tobat dan menyesal. Bagaimana, Mbak? Ada yang ingin disampaikan? Ya, saya yang jelas perilaku yang saya lakukan yang jelas benar-benar saya membunuh orang sejumlah 12 orang, yang jelas saya tobat, benar-benar tobat gitu, Pak. Mbah, pihak keluarga di rumah, istri, anak-anak mereka tahu nggak? Kalau dari keluarga saya, anak dan istri sama sekali nggak ada yang tahu kalau saya itu membunuh orang gitu, Pak. Warga juga berarti nggak tahu juga? Warga apalagi, Pak, itu saya Bono itu saya sendirian, nggak ada teman. Kalau ada teman itu pasti bocor. Jadi saya nggak berani, apalagi teman, apalagi keluarga gitu. Mbah Slamet, yang terakhir, Mbah Slamet ingin menyampaikan sesuatu gitu. Meskipun Mbah Slamet lupa ya siapa-siapa saja yang sudah menjadi korban kepada keluarga mungkin. Ya. Gimana, Pak? Mungkin ada yang ingin Mbah Slamet sampaikan kepada para keluarga korban ini yang sudah meninggal dunia. Ke-12 korban ini, Mbak? Ya, mudah-mudahan 12 korban itu udah ada di sana, mudah-mudahan dikasih jalan yang benar gitu, Pak. Untuk para keluarga mungkin yang masih menunggu, keluarga korban, ya. Ada yang ingin Mbah Slamet sampaikan kepada mereka? Ya, intinya mudah-mudahan dari pihak keluarga korban, mudah-mudahan dikasih jalan yang benar gitu. Ya, di sananya. Ya, tetap saya minta maaf semua korban-korban saya yang sudah meninggal, Pak. Ya. Baik Mbah Slamet, terima kasih atas penjelasannya kepada tim TV One hari ini. Pemirsa, itu tadi perbincangan singkat saya dengan Bapak Kapolres Banjarnegara dan juga Mbah Slamet yang terkait dengan kasus pembunuhan. Sejauh ini ada 12 korban yang sudah ditemukan. Budi Zulkifli, Don Wahid dari Banjarnegara mengabarkan. Dan pemirsa, berikut adalah sejumlah kasus dukun pembunuhan berantai.